Halo, Pastor Wilson Aritonang. What up, brother? Happy Sabat. Selamat sahabat. Sorry bro, baru bangun. Wah, perbedaan berapa waktu ini? Berapa jam ini dengan Loma Linda ini? Bedanya kayaknya 15 jam ya, 14 jam bro. Sekarang mau jam 6 jam pagi. Wah, luar biasa nih Pastor ini bangun pagi langsung pelayanan ya. Yes bro, anytime bro. Buat Tuhan, buat lu. Berarti kalau biasanya di One Year Emission itu jam 7, Pastor jam 4 ya? Luar biasa memang Pastor ini. Dengan senang. Oke Pastor, kita akan live dalam 20 sampai 25 menit karena sudah lewat 10 menit karena tadi Vesper Prisma agak lama sih Pastor malam ini. Apa? Apa? Iya, jadi baru selesai dan ini baru siap-siap baru saya invite pastor untuk live. Iya. Ya, jadi sudah terhubung kepada live streaming sebelum ada yang menonton. Oke, seperti sudah mulai ada. Baiklah, selamat malam bagi kita semua kaum millennials yang followers, khususnya follower saya Joshua G. Simbolon. Pada malam Sabat yang begitu indah ini kita akan pradiskusi tentunya dalam ministry DPR di bawah pohon rindang, diskusi pelajaran rohani. Jadi Amin. biasa kita sebut pelajaran Sabat itu adalah pelajaran diskusi pelajaran rohani. Jadi lebih umum karena follower saya ini banyak juga yang non Advent Pastor. Iya. Oke. Oke Pastor, jadi kita mulai saja dengan topik jalan yang sukar Pastor ya. Betul. Jangan suka. Jangan Oke. Mungkin saya doa buka dan baik. nanti Pastor sebagai doa tutup setelah 25 menit. Baik, brother. Oke. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami dari DPR, diskusi pelajaran rohani, tentunya seperti di bawah pohon rindang, kami ingin mendiskusikan pelajaran rohani satu minggu ini, yaitu pelajaran Sabat. Tuhan, boleh berkati masing-masing kami, dan pada malam hari ini hambamu beserta Pastor Wilson Aritonang, walaupun kami terbentang berbeda waktu antara Indonesia dan US, namun kami kena percaya Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami pada malam hari ini, di malam Sabat di Indonesia ini Tuhan, dan kami ingin melayani melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Tuhan boleh berkati sehingga ini boleh menjadi gambaran bagi kami untuk berdiskusi esok hari. Makasih Tuhan, ini doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin, bro. Oke, Pastor. Saya Yes. lihat ini judul kita pada satu minggu ini adalah jalan yang sukar. Kira-kira bagaimana dengan judul yang jalan yang sukar ini? Menurut Pastor bagaimana? Karena kalau dalam bahasa Indonesia itu jalan yang sukar, jalan yang sukar. Kalau sukar itu artinya sulit. Sulit. Nah, itu ya. Inilah kehidupan kita ya. Kadang-kadang ada dua jalan sulit. Jalan sulit yang memang kita buat sendiri, ya. Kita manusia suka buat sulit sendiri kadang-kadang kehidupan kita. Kita sendiri yang menambah-nambah drama yang harusnya nggak sesulit itu, tapi manusia membuat pilihan yang salah sehingga jalan itu jadi sulit, ya. Yes. Ada juga jalan yang sulit memang karena banyak banyak masalah, banyak perkara, banyak tekanan. Tapi sulit itu akan menjadi sangat sulit kalau kita tidak kalau kita kalau kita menambahkan, apalagi kalau kita tidak bergantung sama Tuhan. Itu soal judulnya, bro. Soal judul ya. Saya Iya, melihat ini kan pelajaran kita satu triwulan ini mengenai Nabi Yesaya, Pastor. betul. Kalau kita lihat di pelajaran satu, siapa Nabi Yesaya? Dia adalah anaknya Amos. Iya, Kemudian lanjut lagi hingga saat ini tiba di jalan sukar. Ketika ia melihat suatu kerajaan, itu kerajaan Yehuda, nah, bahkan dia sempat mengalami suatu situasi krisis kepemimpinan betul. hingga pada saat ini kita melihat dia melihat jalan yang sukar. Itu. Bagaimana kira-kira Pastor? Saya lihat dalam kehidupan ini aplikasinya aja kita seringkali contohnya dalam tanda kutip kita sebagai hamba Tuhan, kita mengarahkan anggota itu kepada jalan yang benar, namun setiap masing-masing kita memiliki prinsip hidup masing-masing. Betul. Benar nggak, Pastor?
betul. Nah, jadi kira-kira bagaimana tuh? Karena judul kita saat ini, mungkin saya out of the box, di luar pelajaran kita, saya berpikir bahwa jalan yang sukar ini seringkali kita tempuh demi keselamatan. Benar nggak, Pastor? Iya, jadi memang pelajaran sekolah sahabat kita ini sungguh baik ya. Kalau teman-teman Ya. belum pernah atau belum mengikuti pelajaran sekolah sahabat kita, bisa di-download pelajaran kita di, di Store ya, atau di Apple Store, atau bahkan di web. Di sahabat pertama, ya dari dari tahun ini sampai tiga ini, semua itu berurutan. Semua itu makna ya. Sorry, sekarang keempat ya. Keempat. Keempat, keempat. Jadi buku Yesaya ini dituliskan pada saat krisis. Ada krisis, Yes. lalu ada krisis kepemimpinan ketika Raja Uzia mati, lalu ketika raja berikutnya, Raja Ahaz, mengalami sebuah pilihan yang sulit ya, ketika dunia ini akan berakhir ya, when your world is falling. Sekarang sebagai konsekuensinya di Yesaya pasal 7 kita melihat ternyata sang raja di mana Yesaya hidup zaman itu membuat keputusan yang membuat jalan dia sukar. Yaitu dengan apa? Dengan dia tidak bergantung kepada Tuhan. Itu memang manusia gitu bro ya, secara insting kita nggak Ya. sama Tuhan. Kita lebih baik cari aman, jalan cepat, shortcut. Ya. Shortcut, ya, shortcut itu. Shortcut. Iya. Jadi kita mencoba mencari solusi yang cepat. Namanya manusia, kalau orang bilang, it's either we fight or we flight. Entah kita melawan itu atau kita kabur. Nah di sini raja Yes. dia mau coba cari cara dong. Kalau orang ada tekanan, pasti dia akan mencoba mencari temannya, ya kan? Sekarang kita di zaman sosial media, kita kalau ada apa, kita langsung message aja atau japri, kirim pesan sama teman kita. Dan di sini Ahas nggak bisa disalahin karena dia melakukan apa yang dia harus lakukan. Artinya kita jangan terlalu terburu-buru menghakimi Ahas karena itu adalah Pilihannya. insting manusia. Insting pilihannya, ya. Seperti itu kalau kita dalam keadaan yang sulit. Betul nggak, bro? Ya. Ya kan? Betul, betul. Insting manusia itu kalau dalam keadaan sulit seringkali begitu. Iya. Jadi memang kita tidak bisa langsung menyalahkan Raja Ahaz Ya, secara menghakimi gitu ya, Pastor ya. betul. Karena setiap manusia itu ketika sudah jatuh dalam dosa dan sudah menghilang kesempurnaan itu sulit untuk sempurna begitu, Pastor ya. Betul. Karena Tanpa adanya, tanpa, ya kira-kira, Pastor. Karena ya, apa? karena tadi saya bilang bahwa kalau kita di Yesaya pasal 7, bangsa Hmm. bangsa Yehuda ini akan mau ditindas oleh dua bangsa, ya. Ada Ah, bangsa Aram dan bangsa Israel, saudara sendiri. ya. Jadi, Ya. dong, ya kan, bangsa Yehuda harus untuk survive, dia harus cari teman, harus cari aliansi, harus cari koalisi. Oh. Kalau enggak dia bisa dibantai juga nanti, ya kan? Daripada dia minta sama Tuhan, karena kita lihat percakapan Raja Ahaz sama Tuhan sepertinya alot. Dia nggak dapat bantuan apa yang dia mau. Akhirnya dia bekerja sama dengan bangsa lain. Bangsa. Berarti sebagai aplikasinya, Pastor, kita ingin menghadapi suatu problem atau masalah kehidupan, seringkali kita mengadakan aliansi terhadap orang-orang yang bahkan tidak baik untuk menyelesaikan masalah itu. Kira-kira Betul, bagaimana, Pastor? betul. Kita kita akan mencari koneksi kita sendiri ketika kita akan mencari jalan keluar sendiri. Otak kita langsung memformulasikan, mencari cara bagaimana supaya keluar dari masalah. Kadang-kadang kita sering menghalalkan semua cara. Ya, namanya manusia, yang penting kita dapat akhir yang baik. Yang penting kita dapat paling tidak bisa mengurangi masalah. Tapi kita lihat di sini, Tuhan mau supaya Raja Ahaz berserah sama Tuhan. Tuhan mau supaya Ahaz itu mengandalkan Tuhan. Karena Raja Yehuda atau bangsa Yehuda tidaklah bergantung sama rajanya, tetapi raja di atas segala raja, Tuhan kita. Jadi betul. Pemimpin kita di surga lebih tinggi daripada semua pemimpin di dunia ini. Setuju nggak, bro? Setuju. Amin. Oke.
Lalu bagaimana Pastor kalau sudah kita menemukan, mungkin ini akan bertahap pelajaran berikutnya Pastor ya. Tapi saya pikir kalau kita menghadapi jalan yang sukar itu, ketika kita sudah melangkah, bahkan kita hilang arah, kita akan mencoba untuk menemukan keselamatan ataupun janji yang sejati itu, Pastor. Tuh. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, mungkin itu membuka pikiran kita, seringkali kita ingin mencari suatu jati diri ataupun keselamatan yang sesungguhnya itu, kita berpikir bahwa kita ini sudah selamat. Mhm. Padahal kita itu diberi keselamatan itu sinner saved by grace. Artinya itu dengan kasih karunia, jadi Tuhan itu membuka jalan lebar-lebar terhadap kita untuk dapat mendapatkan keselamatan. Tapi kitanya yang seringkali mondar-mandir. Nah, itu bagaimana, Pastor? Iya. Sebagai psikologi manusia. Jadi kalau Tuhan ini seperti guru matematika saya ya. Maksudnya Iya. bukannya Tuhan seperti manusia, tapi kalau saya ingat bahwa kalau guru matematika saya selalu katakan jangan selalu mengambil jalan pintas. Jangan coba selesaikan sebuah masalah atau masalah matematika atau soal matematika itu dengan jalan yang panjang. Dan Tuhan seringkali dan most of the time, kebanyakan kalau kita lihat cara Tuhan bekerja dengan manusia itu nggak pernah dengan cara yang pendek, tapi jalan yang panjang. Iya. Tahu bahwa jalan yang panjang itu adalah jalan yang layak, jalan yang patut kita ambil. Karena Tuhan sudah bukan saja memberikan kita jalan keluar, tapi Tuhan juga merindukan yang terbaik dari kita. Tuhan mau kita itu betul-betul mendapatkan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan kasih jalan itu. Tapi namanya manusia, ya, kalau laki-laki mudah sekali terganggu, terhalau fokusnya hanya dengan mata, ya. Iya. Itu kalau laki-laki. Ya, kalau perempuan Nah, mudah sekali telinganya terusik, ya. Kalau dikasih kata-kata yang apa kata-kata yang manis dirangkai dengan itu secara istri kita gampang sekali kita terhalau. Apalagi secara rohani kita suka iya. kita cari opsi-opsi yang lain yang namanya ya istilahnya satu coba yang lain itu manusia banget. Dan di cerita ini bangsa Israel juga kayak gitu. Mereka udah Raja Ahaz dikasih tanda Immanuel, ya, tanda yang sangat luar biasa, nubuatan yang luar biasa atas untuk kedatangan Mesias. Pasal 8, Yesaya pasal 8, bangsa Israel ini dengan minta pertanda dengan alih-alih nujum, dengan ilmu-ilmu hitam, dengan ilmu-ilmu sihir. Sama aja kayak zaman sekarang, bro. Kita kalau kita masih baca Alkitab, tapi kita masih sering dengar lagu. Kadang lagu itu menjadi sebuah penghiburan ya, atau kita suka update Twitter, update Facebook, lihat-lihat kutipan-kutipan orang ya, baca. Kadang cuma random aja, atau paling gampang baca zodiak, baca horoskop, atau baca sio, ya kan? Ini manusia, kita selalu mencoba mendapatkan sebanyak-banyaknya solusi. Oke. Ya, saya sini ada Pastor Yohanes Sinaga bergabung, mungkin boleh typing tambahan-tambahan. Oke, iya. Saya kira Pastor memang luar biasa pelajaran kita karena jalan sukar ini mengarahkan kita kepada hal-hal okultisme, Pastor. Iya. Iya. Mungkin saya ingin bertanya di hampir penghujung acara kita karena ini sudah malam persiapan ibadah Sabat, jadi kita harus sinkron kan, Pastor. Jadi saya ingin bertanya tentang okultisme, Pastor. Kemarin kalau kita sempat kita berbicara di One Year Mission kemarin bahwa okultisme ini adalah praktek keagamaan yang membawa-bawa mempercayai roh-roh peramal atau dalam tanda kutip itulah itu. Bagaimana kita, Pastor? Sebagai umat Kristen yang baik menghadapi seperti ini. Iya, memang okultisme ini adalah cara manusia ya berinteraksi, berkomunikasi dengan media atau medium untuk mencari konsultasi dengan orang yang sudah mati, ya, atau roh-roh, arwah-arwah. Ya, memang kelihatannya kita berpikir kita nggak kayak gitu, ternyata kita nggak pernah, kita nggak cari-cari nasihat dari arwah-arwah kok.
Tapi dalam prakteknya banyak sekali di dunia kita melalui buku-buku Hmm. bacaan, lagu-lagu yang kita dengar, atau film-film kita nonton, itu banyak sekali praktek-praktek okultisme atau spiritisme. Ya paling Yes. di Indonesia itu kalau ngomong soal hantu-hantu tuh ngejual banget, ngomong soal jalan. apalagi di Indonesia ya. Iya, kalau di itu ya bilang soal nonton bioskop. Tapi kalau soal di bioskop itu lihat aja yang paling trending itu adalah film-film hantu. Kita nggak tahu film hantu itu kayak thriller ya. Orang kayak asik, nyaman. Ini Pastor John di invite aja lah nih, kan daripada. Tapi maksudnya kita nggak sadar itu sudah mempengaruhi alam bawah sadar kita. Itu yang secara tidak sadar kita itu sudah dibentuk persepsi kita dari praktek-praktek okultisme ini. Artinya kita cenderung untuk menyembah, mencari ilah lain. Apapun itu, ya apapun itu, yang penting kita dapat jawaban, dapat solusi, dapat jalan keluar. Ada Bro Abdul gue lihat nih. Iya. Memang kalau sudah bergabung semua aktif. Jadi kepada kita semua yang sedang menonton, boleh typing pertanyaan-pertanyaan penting mengenai pelajaran rohani kita satu minggu ini ya, yaitu pelajaran sekolah sahabat. Oke, jadi memang kalau berbicara santai seperti di bawah pohon rindang itu, Pastor, mengenai pelajaran sekolah sahabat ini sangat luar biasa. Saya pernah belajar ketika saya film school waktu itu, peristiwa-peristiwa akhir zaman tahun 2017, Pastor. 2017 atau 2018 kayaknya. Jadi memang peristiwa akhir-akhir zaman itu mereka mengaitkan tanda binatang lah, apalah. Bahkan akhir-akhir ini banyak pengkhotbah itu mengatakan tentang vaksin, Pastor. Nah, itu bagaimana, Pastor? Saya ungkit di sini karena masih membenak di pikiran saya, pendeta. Apakah kita boleh terima vaksin? Apakah itu menuruti dalam tanda kutip tanda binatang tersebut? Nah, itu jadi kadang kira-kira bagaimana, Pastor? Singkat aja, Pastor. Ya, 1 sampai 5 detik. Ya. iya, kalau menurut saya sih ini bukanlah sebuah hal yang mengagetkan, mengejutkan ketika banyak orang mengkait-kaitkan vaksin dengan tanda akhir zaman. Ya, jangan nggak usah lama, nggak usah jauh-jauh. Sekarang tanggal 22, tanggal 21 itu adalah hari pertama full Joe Biden jadi presiden Amerika. Itu saja Ya. ketika Joe Biden jadi presiden Amerika itu Sudah ribu, langsung banyak banyak komentar. meme-nya, komentarnya, post-post orang mengenai akhir zaman. Waktu Donald Trump juga ada dikasih tunjuk. Iya. Kan sekarang Joe Biden ada juga. Artinya kita harus pintar menyaring berita. Ya, jadi kalau saya singkat aja soal vaksin, ya itu gereja kita juga punya statement resmi. Ya, kalau saya bilang gereja kita punya statement resmi, bukan arti kita takut atau cuma tunduk sama organisasi, bukan. Artinya gereja kita tuh memberikan sebuah guidance, sebuah arahan, dan berdasarkan pengalaman Ellen White mengambil vaksin. Ya, jadi Alkitab itu juga mengamarkan kita untuk peduli dengan public health. Jadi kalau Yes. artinya kita bukan saja memperhatikan kesehatan pribadi, tapi kesehatan orang-orang sekitar kita, itu namanya public health. Jadi ketika Oh kita iya. vaksin, kita berkontribusi kepada public health. Jadi itu Oke. jemakan sebagai tanda akhir zaman, dipelajari dulu, diselidiki dulu, lihat dua sisi. Karena kalau kita mau bijak harus seperti itu. Karena saya melihatnya seperti itu, kita harus lihat sisi. Gimana? Oke, Pastor. Terima kasih. Jadi, Pastor, kita sudah berbicara cukup lama, sudah tepat pukul 9 malam wilayah Jakarta. Ya, Jadi, kita simpulkanlah, Pastor. Kira-kira pelajaran, bukan kira-kira ya, pastinya bagaimana sebagai simpulan pelajaran sekolah sahabat kita atau rohani kita pada minggu ini. Singkat, Pastor. Silakan. iya. Jadi pekabarannya ialah Immanuel. Jadi di dalam masalah kita, Tuhan memberikan kita sebuah solusi Immanuel. Artinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita sudah punya janji dan pegangan, sandaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kenapa kita masih mau coba-coba opsi lain? Yang perlu kita coba ialah belajar untuk menaklukkan diri, untuk tunduk di bawah naungan kuasa Tuhan. Dan percayalah, dan kita lihat Tuhan akan bertindak. Bersabar dan selalu bersama dengan Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih, Pastor.
Oke, sahabatku semua millennials yang ada di Instagram saya Joshua G. Simbolon beserta Instagram Pastor Wilson David Adetonang. Terima kasih yang sudah menonton bersama-sama dan belajar kiat-kiat pelajaran rohani kita satu minggu ini, yaitu jalan yang sukar. Amin. Dan pada malam hari ini, itulah kesimpulan kita pada malam Sabat dan begitu indah ini. Terima kasih, dan kami akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh Pastor Wilson hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang indah yang telah kami terima dan kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan berbicara kepada masing-masing kami, dan kami pun boleh diberkati dan diubahkan dan mengabarkan kabar Immanuel-Nya Tuhan di zaman kami, di generasi kami. Kiranya Engkau membuat kami lebih bijak hari demi hari ya Tuhan, membuat keputusan untuk berserah diri kepadamu dan tidak percaya diri, tetapi percaya kepada kekuatan kuasa-Mu, karunia-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Berkatlah pada Pastor Joshua Simbolon dan setiap masing-masing kami yang hadir bersama dengan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pastor Yohanes. Wah, luar biasa. Thank you, The School Boys. Luar biasa. Pastor Yohanes, sahabat minggu lalu, minggu ini Pastor Wilson Adetonang. Yes, thank you, bro. Hopefully, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sabat, all of us. Amin, bro. Tuhan berkati. Oke. Iya. Terima kasih, Pastor.